Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu, alhamdulillah kita lagi mau persiapan buat ngebreed masa lagi, Jadi indukan udah kita siapin. Jadi buat kalian yang pengen lihat stok indukan kita mana, ini stok indukan kita. Jadi sebelah sini khusus indukan. Jadi kalau misalnya pengen lihat dong stok indukan yang buat di breeding, nah kita akan sepil ya. Jadi sebelum kita breeding, insya Allah ini besok naik ke atas untuk breeding. Jadi buat yang pengen lihat koleksinya atau indukan yang buat breeding, ini ada beberapa indukan ya. Jadi kalau dari kiri dulu, ini dari kiri ada FCCP. Ini FCCP-nya masih size S++ awal ya, atau bisa dibilang masih S++ awal. Ini udah full telur, ini besok akan naik ke breeding. Nah, ini buat yang tanya untuk settingan FCCP pakai yang clean atau yang army. Nah, ini kalian bisa lihat gue pakai yang ada arminya. Jadi nggak masalah mau bersih atau ada arminya. Yang penting genetiknya udah stabil. Jadi biar rijekannya sedikit, karena rijekan FCCP itu dia basegel dan selo. Ini yang versi oranye. Jadi yang oranye juga ada, yang merah juga ada. Jadi dua-duanya permintaannya tinggi juga. Jadi tergantung kalian mau nyetak yang oranye atau yang merah. Kalau di sini ada semua oranye, merah sama kuning. Nah, ini oranye, ini yang startel. Jadi kebanyakan mintanya yang startel. Jadi buat kalian yang pengen nyetak ikan cupang, FCCP itu paling tinggi permintaan di startel. Ada yang startelnya Sakura, ada yang startelnya Rancip. Jadi tergantung permintaan. Jadi kalau yang ini bisa dilihat ya, yang ini baris FCCP. Ini size-nya masih S++. Ini umur berapa? Ini umur 4 bulan kita breeding. Jadi kalau misalnya FCCP ini umur 4 bulan tuh kita breeding, sama kayak Galaxy segala macam 4 bulan tuh udah kita breeding. Yang penting bisa ngerawat burayaknya, karena 4 bulan itu resiko burayak kena seleksi alam itu tinggi. Yang penting intinya kita bisa ngerawat burayaknya itu aja. Jadi tahu sikonnya juga, jadi pas buat breeding atau enggak kayak gitu. Nah, ini ada apa? Ini FCCP yang udah kita breeding. Jadi barisan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 ini yang udah kita breeding kemarin. Jadi ini indukannya udah kita kawinin kemarin. Terus ini lagi kita push lagi untuk kita breeding 2 minggu, semingguan lagi lah, 2 minggu lagi. Karena female itu butuh waktu 2 minggu biar dia ngisi telur lagi. Jadi ini female yang memang udah kita breeding. Jadi ini enggak kita breeding lagi karena ini barusan di breeding kemarin. Jadi dia butuh waktu 2 minggu minimal, maksimal 3 minggu. Jadi kalau misalnya kalian tanya jantan berapa kali bisa kawin, bebas sebanyak-banyaknya, yang penting dia sehat. Jadi kalau female itu di sini dipakainya 4 kali aja, atau bisa dibilang umur 6 bulan itu dia udah afkir. Nah, kalau afkir kemana? Pertanyaannya ada yang nampung bawal. Jadi pertanyaannya kalau afkir itu femalenya kemana? Ada yang nampung bawal. Jadi dimakan. Nah, ini ada RGG. Jadi RGG ini udah gendut banget. Ini RGG kemarin kita jual ke Palembang, ke Abagas itu seharga 1,5. Itu ongkirnya 45.000, belum ongkir juga. Jadi ini full telur banget. Ini femalenya full telur banget. RGG ini jantannya mana? Pengen lihat. Nah, ini ini jantannya ada. Jadi kalau RGG ini kita di atas itu lubukannya udah ada banyak, tapi kita belum panen. Jadi masih nunggu. Nah, ini RGG-nya. Jadi RGG ini rintik, alhamdulillah. Terus kalau misalnya ditanya yang bagusnya rintik apa yang ada ngebloknya, yang penting intinya kalau jenis plakat mau plakat apapun, yang penting genetiknya dulu. Genetiknya udah stabil, udah duduk, baru kalian milih warna. Kalau di sini kayak gitu. Jadi warna nomor 2, yang penting genetiknya dulu. Jadi genetik itu sangat berpengaruh untuk ikan cupang itu biar menghasilkan anakan yang berkualitas. Dan ini gue mau ngebreed RGG 2 pasang lagi karena kemarin itu udah kita kirim ke Abagas itu sepasang plus bonusnya 1 ekor. Jadi kita harusnya ngebreed ada 5 pasang, tapi udah kita kirim ke bayar. Dan alhamdulillah kita simpen beberapa. Nah, ini ada female Ini female female Dumbo R, tapi ini kupingnya kuping biasa. Tapi ini bukan female metalik ya. Nah, ini female Dumbo R yang kemarin kita beli dari breeder lain. Jadi banyak banget yang komen beli dari titik-titik ya. Jadi ini bukan dari yang kalian tanyakan, bukan beli dari yang kalian tanyakan, intinya seperti itu. Jadi emailnya kita beli langsung dari teman yang gua save nomornya di WA. Jadi kalau jantannya beda dari WA juga. Jadi dua-duanya
yang dari WA gue sendiri jadi bukan dari yang kalian tanyakan, karena udah dikasih tahu tetap aja bobol. Nah ini female RGG juga, jadi ini female-nya masih S++. Kalau yang ini pelakat koi. Jadi pelakat koinya ini yang genetik simpanan. Nah genetik ini masih stabil sampai sekarang. Jadi kalau kalian tanya masih stabil nggak, kalian bisa lihat ini dari 2018 genetiknya sampai sekarang. Kenapa gue sebut genetik simpanan 2018? Karena genetik ini dulunya paling banyak dicari dan tentunya ini udah stabil genetiknya, udah duduk. Jadi kalau di breeding udah gurih banget tinggal dapetin pabrikannya doang. Jadi kalau misalnya genetik simpanan itu genetik yang udah stabil, udah duduk dari 2018. Nah ini juga sama, anakannya di atas udah banyak banget anakannya di atas. Ini yang female RGGM. Kalau ini RGGM, ini crossingan dari Barongs dari Guardian sama Multicolor. Kenapa disebut RGGM? Itu singkatan dari Red Guardian Galaxy Multicolor. Jadi Guardiannya kita pakai jantan, female-nya kita pakai multi. Awal crossing seperti itu 2020-an. Tapi kalau misalnya pertama kali rilis 2022, jadi Januari lah. Jadi Januari atau Februari. Jadi memang bukan waktu yang sebentar, waktunya juga agak lama. Karena memang kalau crossing itu sampahannya yang pertama itu pasti banyak sampahan kedua, sampahan pertama, kedua, nanti yang ketiga udah mulai minim, terus tinggal kita crossing lagi. Pokoknya biar enak lah, biar stabil. Dan alhamdulillah ini genetik RGGM udah ludes ribuan ekor ini ribuan ekor udah terjual semua ke Instagram, di WA, di Telegram, di TikTok, di Facebook. Banyak banget yang ngincar genetik ini udah banyak banget dia kehitung. Layanannya juga di luaran banyak banget yang layan RGGM ini. Ini ada female multicolor. Nah ini indukan-indukan yang akan kita breeding besok. Jadi female ini akan kita breeding besok. Tempatnya udah gue siapin di atas. Kalau ini juga sama. Ini indukan yang udah kawin tapi ini nggak kita breeding dulu karena memang ini rata-rata belum nge-full telur. Jadi ini belum full telur, kita nggak breeding. Jadi yang di breeding tuh yang nge-full telur aja. Jadi biar anakannya banyak, hasilnya juga banyak jadi nggak nanggung. Kalau anakannya dikit itu dari telorannya dikit. Jadi kalau misalnya anakannya dikit, kenapa anakannya dikit? Ya berarti telorannya sedikit, nggak full telur. Makanya di sini kita ngebreednya itu yang full telur aja biar anakannya banyak. Jadi nggak nanggung ketika nanti panen. Nah ini indukan-indukan yang akan di breeding besok. Kalau ini RGG yang akan kita breeding untuk indukan yang tadi female di sini 2 ekor. Terus ini jantan Dumbo Air yang kemarin kita unboxing. Terus ada di kolom komentar, kalau kalian cek di komentar YouTube konten ini ada yang tanya, udah gua kasih tahu ini dari teman gue yang di WA tapi tetap kekeh lah bisa dibilang ngambil dari yang lain kayak gitu. Dan ini dua-duanya jantan dari yang di WA gua, female juga yang di WA. Jadi kalau ada yang gua save nomornya di WA, kalau misalnya ikannya cocok, ikannya oke, baru kita breeding. Terus pertanyaannya ada lagi, nanti inbreed dong hasil anakannya. Inbreed dari mana? Ini kita punya female 4 ekor, 1 ekor ini. Terus ada lagi yang ini 2 ekor, terus ini 3 ekor nih ini 3 ekor. Ini 4 ekor. Nah pertanyaannya inbreed dari mana? Gua ngebreed ini ada 2 jantan 4 female. Nanti 2 jantan ini kita breeding 2 kolam berarti kita punya 2 kolam. Nanti terusannya selanjutnya kita pakai yang kolam 1 sama kolam 2. Anggap ini kolam 1 anggap kolam 1 ini 5 ekor female, ini kolam 2 5 ekor jantan. Berarti dia inbreed atau enggak pertanyaannya? Inbreed itu dia kalau kawin sedarah anakan sama anakan inbreed namanya. Kalau misalnya ini bukan inbreed jadi ini bukan inbreed. Kalau misalnya pertanyaannya inbreed dong nanti hasil anakannya, inbreed dari mana? Jadi kalau inbreed itu dia kawin sedarah. Kalau ini kawinnya kita satu genetik, genetiknya masih sama, female jantan sama female-nya, nanti kita kawinin lagi terus-terusan. Tapi nggak banyak gue nyetak ini karena DE ini biar ada aja, jadi nggak dicetak massal lah. Paling cuman ada sekitar 500 ekor sampai 1000 ekor aja nantinya, jadi nggak dibanyakin karena kita fokus ke pelakat. Jadi stok yang di sini juga udah tinggal dikit. Jadi kalau kalian lihat kenapa stoknya nggak banyak, karena kita mengutamakan sortiran pertama. Jadi kalau kalian tanya kenapa stoknya nggak banyak-banyak, karena kita mengutamakan sortiran pertama biar nanti kalian ngebreed anakannya lumayan cakep-cakep. Jadi nggak ada rejekannya nggak banyak. Jadi alhamdulillah udah lumayan banyak yang kekirim. Ini ada Hillboy, kalian bisa order di Shopee ataupun langsung di
TikTok. Kalau nggak salah TikTok mau dihapus lah itu apa marketplace-nya. Gua nggak tahu. Yang penting kalau kalian pengen ke Shopee bisa langsung check out di Shopee. Jangan lupa pakai box packing. Semuanya yang di Shopee settingan semua. Jadi kalian tuh bukan dapat random, tapi settingan dari sini. Settingan itu ikan yang gua pilihin jantan betina yang harusnya dicetak di sini, tapi dicetak di tempat kalian. Jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.